Selamat datang di video analisis dan visualisasi data. Hai, saya Wulan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang data requirement gathering yang menjadi tahapan awal dalam analitika data. Data requirement gathering merupakan proses untuk mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan data yang diperlukan untuk analisis. Pada tahap ini, tim analisis bekerja sama dengan stakeholder untuk mengidentifikasi dan memahami data seperti apa yang mereka butuhkan dalam mencapai tujuan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan mendukung pengambil keputusan yang tepat. Untuk dapat melakukan proses data requirement gathering yang baik, berikut beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terdampak oleh hasil analitika data. Pemangku kepentingan bisa saja seorang manajer, pemilik produk, supplier, pengguna, bagian pemasaran, dan lain-lain. Kedua, kita perlu menentukan tujuan yang mudah dipahami, sederhana, singkat, dan dapat diukur. Penentuan tujuan dapat dilakukan jika kita sudah memahami hal-hal berikut, seperti apa saja masalah bisnis atau pertanyaan analitis yang ingin dijawab. Apa saja kebutuhan pemangku kepentingan, hasil atau output yang diharapkan dari analisis data. Ketiga, klarifikasi tujuan analitika data. Kita perlu memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat memahami tujuan dari analitika data dengan benar agar kita dapat menentukan ruang lingkup analitika data, kriteria keberhasilan analitika data, biaya yang dibutuhkan, analisis resiko, dan manfaat yang akan diperoleh. Setelah itu, tujuan analitika data sudah jelas. Proses selanjutnya adalah kita perlu identifikasi sumber data. Jadi, sumber data dalam proses analitika data ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data internal adalah data yang dimiliki oleh organisasi seperti data penjualan, data pelanggan, dan data operasional. Sedangkan data eksternal adalah data dari luar organisasi yang mungkin diperlukan, seperti data pasar, data media sosial, dan data dari pihak ketiga. Proses selanjutnya adalah identifikasi format dan kualitas data yang dibutuhkan. Pada tahap ini, detail spesifik tentang data yang dibutuhkan harus diidentifikasi. Pertama, jenis data. Apakah data yang diperlukan adalah data terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur? Kedua, atribut data. Detail spesifik tentang atribut atau kolom yang diperlukan seperti nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah penjualan, dan lain-lain. Kemudian format data. Jadi kita perlu menentukan format data yang diinginkan seperti apa, apakah CSV, JSON, XML, dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu memperhitungkan standar kualitas data. Misalnya data yang kita butuhkan itu data yang akurat, data yang tidak ada nilai yang hilang, dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak jumlah minimum data yang dibutuhkan dan durasi waktu pengambilan datanya. Nah, itu adalah beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam data requirement gathering. Untuk lebih memahami tahapan dari data requirement gathering, mari kita bahas contoh berikut. Misalnya, kita memiliki sebuah perusahaan e-commerce bernama Retail Now yang menjual berbagai produk mulai dari pakaian hingga elektronik. Retail Now memiliki data yang sangat besar yang berasal dari transaksi penjualan online, ulasan pelanggan, data inventaris, dan interaksi di media sosial yang dapat digunakan untuk analitika data dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Tahapan-tahapan data requirement gathering yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Untuk melakukan identifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proyek ini, maka kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti
Siapa saja yang akan menggunakan hasil analisis ini? Adakah tim spesifik yang perlu memberikan input atau akan terpengaruh oleh hasil analisis? Dengan mengajukan kedua pertanyaan di atas, maka kita dapat menentukan siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat. Pada case ini, pemangku kepentingan yang terlibat adalah manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer penjualan, tim IT, dan tim data analitik. Setelah mengetahui siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan, maka kita perlu mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup dari analitika data yang akan dilakukan. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan seorang analisis data untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup. Pertama, keputusan bisnis apa yang ingin dilakukan oleh stakeholder berdasarkan hasil analisis? Misalnya, keputusan bisnis yang ingin dilakukan adalah cara atau strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kedua, aspek mana dari keputusan bisnis tersebut yang ingin kita fokuskan, seperti kepuasan, retensi, atau aspek perilaku pelanggan. Aspek ini perlu untuk diputuskan agar menjadi dasar dalam penentuan persyaratan pengumpulan data. Pada case ini, yang menjadi tujuan dan ruang lingkup analitika data adalah Retail Now ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan big data sehingga mendapatkan analisis mendalam tentang perilaku pelanggan, preferensi produk, dan pola pembelian. Tahap selanjutnya adalah kita perlu mengumpulkan apa saja persyaratan dari data yang dibutuhkan. Seperti, pertama, jenis data apa yang kita butuhkan? Apakah data transaksi penjualan? Apakah data ulasan? Apakah data inventaris, apakah data media sosial, dan lain-lain. Kemudian kita perlu bertanya, apa saja metrik utama yang perlu kita ukur? Misalnya, nilai seumur hidup pelanggan, frekuensi pembelian, nilai rata-rata pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, kita juga harus bertanya bagaimana data harus diformat dan didokumentasikan untuk memudahkan analisis. Apakah dalam bentuk CSV, Excel, Word, PDF, image, video, dan kemudian yang terakhir, apakah ada standar atau template laporan yang harus kita ikutin? Semisal, apakah hasil analisis data harus dibuat dalam bentuk dashboard interaktif atau cukup dalam bentuk laporan terperinci saja? Semua persyaratan ini wajib kita konfirmasi kepada seluruh stakeholder. Tahapan terakhir yang harus kita lakukan adalah menentukan prioritas persyaratan data yang dibutuhkan. Untuk menentukan prioritas persyaratan data yang dibutuhkan, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti aspek analisis mana yang dianggap prioritasnya paling tinggi. Misalnya peningkatan pengalaman pelanggan, atau peningkatan penjualan, atau analisis sentimen ulasan pelanggan. Kemudian kita perlu bertanya, haruskah kita memprioritaskan analisis perilaku pembelian atau analisis kepuasan pelanggan? Memprioritaskan persyaratan sangat penting untuk memastikan bahwa fitur atau kebutuhan yang paling krusial dan berharga ditangani terlebih dahulu. Hal ini juga membantu tim analis untuk mengidentifikasi fitur atau persyaratan yang wajib ada, harusnya ada, bisa ada, atau bahkan tidak perlu ada sama sekali. Demikian penjelasan tentang data requirement gathering, tahapan, dan contoh yang telah diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.